Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Yuni harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Anak-anak, sesuai jadwal pelajaran hari ini, jadwalnya adalah proyek. Hari ini kita akan belajar terkait cerita fabel dengan judul Buaya yang Serakah. Seperti yang kemarin ya, kalian nanti juga akan belajar materi pemilihan sampah, dampak sampah, dan cara mengurangi sampah plastik. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak dapat memahami macam-macam sampah, dampak sampah, cara mengurangi sampah plastik, dan dapat membuat ekobrik. Selamat belajar anak-anak hebat, tetap semangat ya. Proyek P5 Kelas 2. Tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Tahun ajaran 2023-2024. UPT SD Negeri Slemanan 01. Judul: Sampah Peduliku, Sampah Tanggung Jawabku. Pengertian sampah. Sampah dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang. Jenis sampah. 1. Sampah organik. 2. Sampah anorganik. 3. Sampah B3. 4. Sampah kertas. 5. Sampah residu. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam, mudah busuk, seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Sampah organik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Dengan adanya tempat sampah khusus maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan deterjen, atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah. Selanjutnya adalah sampah kertas. Sampah kertas juga merupakan jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilihan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas, karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku juga termasuk dalam jenis sampah kertas. Yang terakhir adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah di atas. Tempat sampah yang diperuntukkan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna abu-abu. Contohnya adalah popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok.
Nah, anak-anak, ini adalah 5 jenis warna tempat sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Nah, di situ ada tempat sampahnya berwarna hijau. Yang termasuk sampah organik adalah sisa makanan, sisa sayur dan buah, dan daun-daunan. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Nah, di situ tempat sampah anorganik biasanya berwarna kuning. Sampah anorganik contohnya adalah plastik bekas, gelas bekas air mineral, botol minuman dari plastik, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sampah B3. Sampah B3 ini tempat sampahnya berwarna merah. Contohnya adalah sampah beling, kaca, bekas kemasan disinfektan, baterai, dan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah sampah kertas. Sampah kertas ini tempat sampahnya berwarna biru. Contohnya adalah kertas, kardus, koran, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah sampah residu. Sampah residu ini biasanya berwarna abu-abu. Contohnya adalah pembalut, popok bayi, bekas puntung rokok, kardus rokok, dan lainnya. Dampak sampah. Dampak sampah yang pertama adalah sampah plastik sulit terurai. Yang kedua, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Yang ketiga, menyebabkan polusi udara. Yang keempat, sampah plastik mencemari tanah. Yang terakhir adalah dapat mengakibatkan banjir. Cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah berhenti memakai alat makan sekali pakai. Yang kedua, membawa tumbler air minum sendiri. Yang ketiga, kreatif dengan memasak sendiri di rumah. Yang keempat, membawa bekal pribadi untuk makan. Yang kelima, kreasi dari plastik atau botol plastik. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Agar lebih memahami materi, silahkan menyimak video berikutnya. Tetap semangat ya. Sekian dari Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.